02053710, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Adapun tujuan video pembelajaran saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusif. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen sekolah, sarana dan prasarana dalam lingkup pendidikan inklusif. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antara manusia, iklim organisasi, dan sistem. Ada 7 objek dan sumber daya dalam manajemen pendidikan, yaitu 1. Man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang bisa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahliannya tersebut. Yang kedua, money atau uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga itu material. Material atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Yang keempat itu metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan yang sekolah lainnya tidaklah sama, karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Yang kelima itu yaitu masinis. Pengelolaan mesin bertujuan untuk mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Yang keenam itu market. Market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra dan putri mereka ke sekolah tersebut. Yang ketujuh, minutes atau waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangatlah terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Tujuan manajemen pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan yang pertama itu yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya. Dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, diharapkan seseorang dapat mengelola sumber daya secara efisien, misalnya sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan sebagainya. Yang kedua itu efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan ini diharapkan seseorang dapat mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan dengan optimal. Yang ketiga itu mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pendidikan didukung dengan manajemen pendidikan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik sehingga tujuan pendidikan yang ditargetkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen pendidikan. Adapun manfaat manajemen pendidikan antara lain 1. Menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik cara belajar yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Yang ketiga itu menghemat sumber daya dengan hasil yang memuaskan. Yang keempat, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan pendidikan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua itu perorganisasian, dilakukan dengan tujuan mengatur tugas serta tanggung jawab dari setiap sumber daya dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Yang ketiga, pelaksanaan adalah proses pergerakan untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Yang keempat, pengendalian atau controlling adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang dapat juga didefinisikan sebagai proses perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun, apakah tercapai atau tidak.
Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek gerakan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidik, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga itu menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Selanjutnya, sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, anak tunanetra. Alat-alat yang digunakan seperti tongkat, tongkat lipat, tongkat elektrik yang berbunyi apabila ada benda di dekatnya, bola sepak yang mengeluarkan bunyi, pelindung kepala. Alat latihan fisik digunakan untuk anak-anak tunanetra adalah catur tunanetra, papan keseimbangan, dan lain sebagainya. Prasarana untuk peserta didik tunanetra diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, remedial teaching, latihan menulis braille, latihan mendengar, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang kedua, tunarunggu atau gangguan komunikasi. Hampir sama dengan keperluan anak normal, yaitu seperti meja, kursi, papan tulis, buku, dan pulpen. Prasarana untuk peserta didik tunarunggu atau gangguan komunikasi diperlukan ruang untuk melakukan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama, remedial teaching, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang ketiga, anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengenali dan membedakan warna. Sarana yang diperlukan ialah peralatan latihan sensor visual seperti gradasi kubus, gradasi balok, dan sebagainya. Prasarana untuk peserta didik tunagrahita diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan sensori, bina diri, remedial teaching, latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang keempat, anak tunadaksa. Pada umumnya, anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri. Alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa pulley weight untuk menguatkan otot tangan dan perut, canaval table untuk menguatkan otot tangan, pergelangan dan jari tangan, square ball untuk latihan daya remas tangan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif sangat dibutuhkan dan menjadi syarat dalam penunjang fasilitas siswa, khususnya siswa inklusif. Di samping itu, sekolah penyedia penyelenggara pendidikan inklusif harus benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri. Mekanisme dan manajemen sekolah yang baik diharapkan dapat mengontrol terselenggaranya kegiatan pendidikan sekolah inklusif ini. Maka dari itu, peran lembaga baik pemerintah pusat atau daerah, pihak sekolah, guru, serta orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terciptanya program pendidikan inklusif ini dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen sekolah, sarana dan prasarana pendidikan dalam bidang inklusif. Sekian dan terima kasih.